Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Khonifillah rahimakumullah. Sambil menunggu azan isya, ada juga di antara rekan-rekan yang bertanya, bukan bertanya ya, mengeluhkan ini kalau ini apa, kalau gangguannya ini itu lemas, loyo, kemudian pusing, apakah itu bagian dari gangguan jin? Itu ada teman-teman yang berbicara atau yang menyatakan demikian ya, bertanya atau yang mengeluhkan. Ini saya akan bahas daripada ciri-ciri gangguan jin. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin kita bisa kenali dengan beberapa ciri ya. Yang pertama ialah orang yang terkena gangguan jin, cirinya dia suka kerasukan, jelas ya. Dikit-dikit kerasukan, dikit-dikit pingsan kerasukan, nggak sadar, dikit-dikit kerasukan, nggak sadar, itu jelas itu adalah gangguan jin. Beda antara orang yang mempunyai penyakit epilepsi, sakalor, dengan orang yang terkena gangguan jin. Ya, kalau epilepsi itu beda ya. Kalau emang hampir sama ya, beda tipis. Tapi kalau gangguan jin itu disertai kesurupan yang disebabkan oleh gangguan jin, itu disertai adanya gerakan-gerakan, tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan yang aneh ya, yang menyimpang. Yang itu di luar kontrol si orangnya. Orangnya tidak bicara demikian, tapi kok ngomongnya ngelantur, perbuatannya ngelantur, tindakannya ngelantur. Jelas itu merupakan terkena gangguan jin. Terkena gangguan jin. Memang kesurupan ini diperdebatkan ya, khususnya di kalangan ahli medis diperdebatkan, dan sebagian besar mereka tidak mempercayai adanya kesurupan, tapi ada juga yang percaya, sebagian dokter yang mempercayai adanya kesurupan. Kenapa? Karena kesurupan ini memang ranahnya itu bukan ranah secara fisik yang bisa diindra, yang bisa dieksperimentalkan, tapi memang dia bersifat ghaib. Dan dokter biasanya menyatakan ini epilepsi ya, semacam sakalor dan sebagainya. Ada satu kejadian pasien saya, seorang perempuan. Dia itu seorang apoteker, kemudian tiba-tiba suka kejang-kejang dan kesurupan. Kemudian dibawa sama teman-temannya, dibawa ke dokter jiwa, dirawat sampai di rumah sakit jiwa. Bapaknya kemudian menjemputnya, kemudian diobati ke klinik ruqyah, klinik saya. Ternyata di situ ada jin. Beliau tuh tidak punya gangguan jiwa, gangguan mental, depresi dan sebagainya, tapi terkena gangguan jin. Jadi keanehannya itu ketika beliau baca Al-Quran, maka serasa tercekik. Waktu itu saya tes, coba Mbak baca Al-Quran. Dia nggak bisa. Di pertengahan itu tercekik. Nah, kemudian saya minta kepada Allah, ya Allah, lindungilah Mbak ini untuk supaya bisa baca Al-Quran. Ketika dia meminta perlindungan kepada Allah, maka bisa dia membaca Al-Quran. Ternyata pengaruh jin. Jadi ciri yang pertama ialah sering kesurupan. Orang yang sering kesurupan jelas itu merupakan gejala gangguan jin. Yang kedua, gejala gangguan jin itu seseorang bisa dipastikan dia terkena gangguan jin dari penyakit. Dia mempunyai penyakit yang mana medis tidak bisa menyembuhkan, yang mana medis tidak bisa memprediksi, yang mana medis para dokter tidak bisa mengenalinya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin. Sangat banyak sekali kasus seperti ini ya, sangat banyak ya, penyakit yang disebabkan gangguan jin seperti ini. Saya pernah meruqyah orang yang diprediksi, ini ada yang diprediksi oleh dokter itu dia penyakit mah. Kemudian diperiksa ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Di ruqyah, penyakit mahnya berpindah punggung. Di ruqyah sembuh. Nah, itu penyakit yang tadi itu bukan penyakit yang berasal dari fisik, tapi berasal dari gangguan jin ya. Saya pernah meruqyah orang yang sakit kepala 6 tahun. Videonya ada, saya share di YouTube, kemudian di FB ada, di FB di YouTube juga ada. 6 tahun sakitnya terus-menerus, tidak sembuh-sembuh. Sudah di-scan, sudah di ronsen, sudah dicek ke dokter saraf, sudah dicek sampai dicabut giginya, kemudian segala macam. Diruqyah 3 kali sembuh. Ada apa? Ada di ruqyah itu kesurupan.
Kalau itu kombinasi dengan sihir. Nah itu ya. Jadi ada penyakit yang suka disembuhkan dan dokter mengatakan normal, artinya tidak bisa diprediksi oleh medis. Medis tidak bisa menganalisa. Kemudian badan lemas. Badan lemas ini nggak jalan kaki, nggak capek-capek, kok lemas terus. Itu ciri-ciri gangguan jin. Kemudian kantukan. Ini sudah tidur banyak kok masih ngantuk. Ibadah ngantuk gitu kan. Itu ciri-ciri gangguan jin. Jadi dibuat ngantuk, dibuat males. Saya pernah meruqyah salah seorang perempuan. Ketika saya ruqyah, tiba-tiba ngantuk dia. Kemudian saya doakan kepada Allah, saya minta doa. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, bakalah jin yang membacakan mantra sihir. Dengan mantra sihir tadi itu si perempuan tadi itu dibuat kantuk. Kemudian tiba-tiba terbakar, menggigil. Kemudian si jinnya itu berkata, saya nggak suka wanita ini membacakan sholawat gitu kan. Sehingga saya membacakan satu mantra untuk membuat ngantuk wanita ini. Nah itu kan. Jadi ngantuk terkadang itu, kalau ngantuk karena kecapean wajar. Ngantuk karena kita ini kecapean ibadah, kecapean membaca ya dan sebagainya wajar. Ini tiba-tiba ngantuk terus. Pagi siang ngantuk, padahal tidur udah 8 jam lebih masih ngantuk, gangguan jin. Nah, kemudian dari sisi perasaan, fisik ya. Sekarang dari sisi perasaan. Ada perasaan di hati itu, cintanya itu menggebu-gebu. Cintanya itu menggebu-gebu ya. Menggebu-gebu. Jadi kalau cinta yang normal nggak menggebu-gebu. Ini menggebu-gebu, ingat terus. Kemudian pengennya nempel terus. Nah itu cinta yang dibuat oleh syaitan. Kemudian benci yang berlebihan juga sama, itu dibuat oleh syaitan. Bencinya masalah sepele kok bencinya luar biasa. Masalah sepele kok bencinya sangat luar biasa. Itu juga diakibatkan oleh gangguan jin. Aduh, ini ada yang bertanya ya. Tapi ini udah azan Isya nih. Mungkin nanti kita lanjutkan setelah Isya ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya jawab pertanyaannya. Mohon maaf saya nggak bisa jawab karena udah ada Isya. Nanti setelah Isya insya Allah saya akan live agak panjang ya. Agak panjang, mudah-mudahan nanti di akhir bisa ruqyah online ya. Karena udah Isya di wilayah saya di Jawa Barat, di Banjar. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.